Selamat datang di acara hari ini Heroes Enterpriser Gathering. Bersama dengan saya, Stella Kristiani, hari ini saya akan memandu kita semua di acara yang bertajuk tentang asam urat. Oke, nah sebelumnya pengen nanya dulu dong ya, siapa nih yang pertama kali hadir di acara Heroes Enterpriser Gathering? Karena kita kan tiap minggunya ada ya tema-tema yang berbeda, yang menarik. Nah, siapa yang pertama kali? Coba boleh di chat ya. Oke, kalau ada yang pertama kali mungkin bingung ya. Kok Stella jam 8 malam seperti ini bilangnya selamat pagi gitu. Stella tinggal di mana? Oke, saya tinggal di Bandung. Memang di sini juga udah malam ya. Tapi saya senang dengan sapaan selamat pagi dan kita membiasakan itu di Heroes Group supaya kita tetap semangat ya walaupun sudah malam hari seperti ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan yang mensponsori acara Heroes Enterpriser Gathering setiap minggunya dengan pembicara yang ahli di bidangnya ya. Kami adalah HDI ya. HDI adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk-produk perlebahan. Atau mungkin ada yang kenal dengan singkatannya ya, PT Harmoni Dinamik Indonesia. Nah, PT HDI ini sudah berdiri di Singapura tahun 1986. Dan kini kita bisa temukan HDI di Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Makau. Kami bergerak di bidang kesehatan ya, dan juga kecantikan. Dengan lebih dari 130 kantor cabang yang tersebar di Indonesia dengan total 2,7 juta anggota ya. Wow, bukan jumlah yang sedikit ya rekan-rekan. Dan ini kantor kami di Jakarta Pusat, kantor pusatnya. Rekan-rekan yang ada di Jakarta boleh kalau ingin berkunjung ya. Nah, untuk perusahaannya sendiri dan juga produk-produknya telah memiliki berbagai sertifikat dan juga penghargaan. Tentunya semua produknya sudah eh, halal ya dan juga memiliki izin edar dari Badan POM. Dan yang membuat saya terkesan, di sini ada nggak nih, selain dokter Putri ya, pembicara kita hari ini, ada nggak nih yang bergerak di bidang medis? Pasti nggak asing ya dengan buku yang ada di sebelah kanan saya ini, buku MIMS, MMS. Nah, ini adalah buku referensi dokter-dokter dan juga pihak yang bekerja di bidang medis untuk meresepkan obat dan suplemen. Dan kabar baiknya, produk HDI sudah tercantum di buku MIMS ini. Nah, ini yang membuat saya pun mengkonsumsi produk HDI ini dan juga keluarga mempercayakan kesehatan kita gitu ya dengan suplemen alami dari HDI karena sudah masuk buku MIMS, udah terpercaya ya, udah ada uji klinisnya. Lalu untuk bisnisnya sendiri sudah tersertifikasi dari DSN MUI ya, itu bisnis syariah. Dan produk-produknya, khususnya yang kecantikan, itu juga sudah memenangkan berbagai penghargaan internasional. Berikut ini adalah produk-produknya. Yang di tengah-tengah pasti nggak asing ya, itu madu viral yang dipakai oleh banyak artis dan juga selebgram-selebgram dan mungkin ada di meja makan kita ya, kita makan konsumsi setiap hari ada madu clover honey. Nah, tapi nggak cuma clover honey nih yang viral, ada juga Propoelix dan berbagai produknya. Kita ada bahkan dari produk baby ya, sampai produk yang bisa dikonsumsi oleh dewasa maupun lansia. Ada juga body care-nya seperti shampoo, terus sabun cuci muka, vitamin anak, dan lain-lain. Semua produknya ini itu berbasis ANSA atau alami dan ilmiah. Jadi nggak cuma dari testimoni orang ya bahwa produk ini bagus, bukan, tapi secara ilmiah pun terbukti punya manfaat kesehatan. Dan HDI juga bekerja sama suplemennya menjadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Ini membuktikan produk-produk HDI ini tidak mengandung doping, tidak mengakibatkan efek samping maupun ketergantungan.
Untuk produk kecantikannya, kita dari Korea ya. Ini brandnya adalah Skin. Ini unik banget ya, skincare-nya dari perlebahan. Ada V-line untuk kulit normal ke arah berminyak, dan juga W-line untuk kulit normal ke arah kering. Dengan satu serinya itu mulai dari cleanser, essence, serum, day cream, dan juga night cream. Dilengkapi dengan beauty device kita yang keren banget ya, multitasking non-invasive beauty device. Ada LV Pro, jadi bisa perawatan kayak face spa gitu ya, setiap hari di rumahnya, di rumah kita masing-masing. Atau kalau mau liburan gitu ya, alat ini gampang banget dibawa kemana-mana. Lalu ada bedaknya, ada SS cream atau sunscreen multifungsi gitu ya, yang ada warnanya. Jadi pakai 10 detik tuh udah glowing gitu. Nah, kelebihan dari Biskin ini kita memiliki six core antioksidan system, yaitu memiliki kandungan antioksidannya itu ada 6 inti ya. Berbahan dasar produk perlebahan, terus lalu ada ekstrak sayuran, buah, dan lainnya. Nah, ini tuh bagus banget untuk yang mau punya kulit sehat dan juga awet muda. Nah, untuk produk-produk lainnya dan detailnya itu rekan-rekan bisa mendownload atau mengunduh Enterpriser Kit atau katalog digital atau juga dari HDI Learn dan juga bisa mengikuti Zoom training ya. Kalau mau ada interaksinya boleh ikutan Zoom trainingnya di Product Knowledge. Oke, siapa sih yang nggak sabar di sini pengen dengar tentang asam urat? Mungkin di sini ada yang jari-jarinya mulai apa ya, linu-linu, kaku-kaku, makanya datang ke sini. Apa yang harus dilakukan nih? Atau nggak mungkin ada keluarganya ya yang mulai ngerasa kok jarinya mulai kaku ya. Nah ini kalau nggak diobatin nih bisa makin parah loh. Makanya hari ini kita pengen banget denger info terupdate ya dari Dokter Putri. Halo. Halo, selamat pagi Cistela. Pagi. Ya, ini Dokter Putri Oke, ya, salah satu dokter cantik di Heroes Group Masya ya. Hari ini akan Allah. berbagi ya, Dok ya, tentang Ya, asam urat. apalagi hostnya ya, semakin glowing ya karena pakai biskin ya. Iya, betul banget. Biskin Besties. Oke. Nah, Oke. Cistela boleh bantu saya untuk jadiin co-host yang satu account lagi? Oke, sebentar Oke, ya. namanya sama. Gimana rekan-rekan semua, apa kabar? Boleh tulis di kolom chat ya. Perkenalkan, saya Oke, Dokter Putri. Nanti kita akan bahas ngobrol sama-sama. Saya harapkan rekan-rekan semua kalau ada yang nggak ngerti sama apa yang saya bahas, tolong langsung tulis aja di chat apa sih dok maksudnya gitu ya. Saya berusaha untuk menjelaskan seringan mungkin. Oke? Nah, thank you udah dijadiin co-host ya. Saya oke. izin share screen ya. Oke, sebentar. Mau tahu dulu dong di sini ada yang dari mana aja nih? Iya, tadi belum Ada ditanya yang ya. udah Ada nanya dari ya? mana aja nih? Terus gimana cuacanya di kotanya rekan-rekan nih? Kalau di Bandung Karena di hujan. sini Kalau di Jakarta gimana, Dok? panasnya ya Allah mataharinya berasa Panas ada ya. 2 atau 3 gitu ya. Tapi kalau udah panas banget itu tandanya mau hujan biasanya gitu. Oke. Wah, ada yang dari Singapura loh, Dok. Masya Allah, thank you so Wih. much udah join. Oke, ini udah terlihat share screen Sudah. saya, sudah jelas ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Cistela ya. Ya, nah, eh, jadi hari ini kita akan, sorry Dok, ada ininya apa? Em, video videonya Ada video, menghalangi kata-kata video menghalangi kata-kata. video Oh, oke. ininya. Di screen-nya ya. Iya, Jadi double. Sorry. Nah, atau boleh mungkin dipindahin. dah. Nah, oke, Oke, oke. udah. Ya, rekan-rekan semua, perkenalkan dokter cantik kita, Dokter Parama Putri MD ya, seorang istri dan juga ibu seorang anak yang mengambil kuliah ya kedokteran di Universitas Yarsi Jakarta dan juga bekerja ya dok di RSUD Serang, Rumah Sakit Pertamina Jaya Jakarta, Puskesmas Kecamatan Senen, Puskesmas Kelurahan Kramat, Klinik Le Meridian Hotel Jakarta, Klinik Astra Jakarta,
Dan dari 2015 sampai sekarang itu menjadi founder dan juga Director of Pavilion Beauty Salon Jakarta. Dan dari tahun 2022 sampai sekarang menjadi founder dan director di Puria Aesthetic Clinic Jakarta. Dari 2021 sampai sekarang menjadi HDI Star Diamond Leader. Wow. Dan juga menjadi Smart Skin Advisor Advance di Skin. Dan juga menjadi GP Aesthetic Murphy Clinic Jakarta dan juga di Puria Aesthetic Clinic. Wah, ini dokter luar biasa banget ya pengalamannya ya. Udah Oke. kemana-mana ya, Alhamdulillah. Ya, dan sekarang kita udah nggak sabar banget nih dok, pengen dengerin tentang asam urat. Tadi ada yang chat juga nih, ini yang dirasakan oleh sejuta umat. Wah, berarti ini butuh banget nih materinya. Mudah-mudahan tercerahkan ya Cistela ya dengan Iya, penjelasan malamnya. pasti tercerahkan. Boleh siapin catatannya ya dan panggilin semua keluarga, saudara, rekan kerja, semuanya di grup-grup panggilin ya untuk join di HEG kita hari ini. Oke, silahkan Dokter Putri. Oke, nah ini terima kasih Cistela. Oke, rekan-rekan semua, ini mohon maaf ya ada garis putih-putih di sini. Nah, udah lebih aman. Oke, nah sebelumnya saya mau share sedikit untuk kasus apa namanya asam urat ini karena memang permasalahan nasional ya bahkan internasional ya Cistela ya rekan-rekan semua. Nah, kejadian atau sakit asam urat ini di Indonesia itu sebanyak 11,9%. Dan rekan-rekan tahu ya kita tuh penduduk Indonesia tercatat per Februari 2024 adalah sebesar 279 juta jiwa. Jadi kalau 11%-nya itu tadi saya udah hitung sebentar. Itu kurang lebih adalah sekitar kalau nggak salah 33 juta ya tadi ya. 33.200.000 ribu jiwa gitu yang terkena asam urat. Banyak banget ya. Jadi makanya mungkin banyak yang relate juga nanti kalau saya sebutkan satu persatu gejala klinisnya. Nah, kalau misalnya data dari 2018 ini apa Indonesia sebanyak 11,9% dan tersebar ya mulai dari Aceh ini sebanyak 18,3% yang terkena asam urat. Lalu di Jawa Barat sebanyak 17,5% dan di Papua sebanyak 15,4%. Dan masih banyak lainnya ya. Nah, kalau di dunia berapa banyak sih dok orang yang terkena? Apa jangan-jangan cuma Indonesia doang yang banyak? Enggak. Kalau menurut berdasarkan data WHO di dunia ini sebanyak 34,2%. Jadi mau negara maju atau negara berkembang itu sama-sama ternyata asam urat ini adalah masalah nasional mereka. Seperti itu. Oke. Nah, apakah punya dari dalam lubuk hati ada pertanyaan yang sama dengan ini? Boleh tulis di kolom chat ya. Apakah asam urat itu sama dengan rematik, Dok, sebenarnya? Karena sama-sama sakit, sama-sama bengkak. Coba, ada yang tahu nggak? Sebenarnya sama nggak sih asam urat sama rematik? Mau lihat, intip di chat, Coba, ada yang tahu sama atau enggak? Mau lihat dulu, yang ada di chat. Pendapatnya gimana? Menurut rekan-rekan semua, sama atau enggak? Asam urat dan rematik. Gejalanya nyeri sendi, bengkak, kemerahan. Oke, beda, beda, tidak sama, tidak sama. Oke, baik. Nah, betul banget. Jawabannya tidak sama ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ngerasa aduh bengkak nih kakinya gitu atau misalnya mama papanya atau om tantenya ada yang nanya kenapa ya kok tiba-tiba kakinya bengkak atau sendinya bengkak terus apa panas nyut-nyutan gitu. Jangan-jangan rematik nih. Tunggu dulu apakah itu asam urat atau rematik ya. Nah, ini dia bedanya. Saya akan menjelaskan dulu tentang asam urat. Jadi kalau di medis asam urat ini tuh disebut artritis gout atau gout arthritis. Jadi ini adalah kondisi di mana tubuh kita tuh terlalu berlebihan untuk memproduksi asam urat atau uric acid gitu. Nah, umumnya emang tubuh kita kan menghasilkan si uric acid ini. Nah, uric acid ini sebetulnya untuk memecah purin namanya. Purin ini manfaatnya tuh untuk energi, buat metabolisme gitu. Nah, somehow tubuh kita tuh memproduksi terlalu banyak si asam urat ini gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa dikeluarkan oleh urin, nggak nggak bisa diproses oleh ginjal, kayak gitu. Akibatnya apa? Menumpuklah di tubuh kita. Nah,
untuk kondisi asam urat ini sendiri kasusnya lebih banyak pria ya daripada wanita. Oke. Nah, terus berikutnya, sedangkan kalau rematik ini adalah sama kondisinya inflamasi juga atau ada peradangan di sendi, tapi penyebabnya adalah karena autoimun. Jadi, sel imunitas kita itu menyerang jaringan sinovial kita sendiri gitu atau bantalan di sendi-sendi gitu ya. Itu bedanya ya, beda banget ya kalau asam urat karena tubuh kita memproduksi asam urat dan asam uratnya tidak bisa dikeluarkan oleh urin. Tapi kalau rematik atau rheumatoid arthritis bahasa medisnya itu karena imunitas kita menyerang organ tubuh kita sendiri gitu, khususnya di join di sendi-sendi seperti itu. Ya, karena autoimun singkatnya. Nah, biasanya sama nih, dua-duanya sama-sama di sendi gitu kan. Nah, bedanya kalau yang si asam urat itu dia nyerinya tuh biasanya malam. Malam terus secara tiba-tiba intens sakit. Nah, kalau misalnya rematik biasanya pagi, bangun tidur, aduh kok kaku-kaku gitu ya, nyeri sendinya. Nah, itu perbedaannya di situ kurang lebih secara garis besar. Oke. Nah, ini dia tadi saya udah ceritakan secara sekilas. Jadi penyebab penyakit asam urat ini saya ulangi karena ada penumpukan asam urat di dalam tubuh kita. Jadi pada saat ginjal kita ini tidak bisa mengeluarkan asam urat melalui urin gitu ya, sedangkan tubuh kita ini memproduksi banyak asam urat. Nah, terjadilah penumpukan kristal asam urat di sendi. Makanya bisa jadi nyut-nyutan, jadi radang, jadi sakit, kayak gitu. Ya, jadinya inilah yang mungkin rekan-rekan rasakan kalau misalnya pernah merasakan hal ini gitu. Oh, ternyata baru tahu kayaknya saya memang asam urat bukan rematik gitu ya. Oke, nah ini ya penyebabnya. Berikutnya, faktor risiko. Siapa aja sih yang bisa terkena asam urat? Yang pertama, faktor genetik. Ya, jadi kalau misalnya yang mama papa atau kakek neneknya punya asam urat, dia resikonya 2 kali lebih cepat untuk sakit asam urat gitu. Atau resikonya dia 2 kali lebih bisa sakit asam urat dibandingkan orang-orang yang nggak punya keturunan tanpa asam urat. Seperti itu. Oke, terus yang kedua, sering mengkonsumsi makanan dengan kandungan purin tinggi. Tadi ya, purin itu adalah sebetulnya senyawa amino yang ada di dalam tubuh kita untuk membantu metabolisme dan juga untuk menghasilkan energi sebetulnya itu. Nah, tapi purin ini kalau berlebihan juga tidak bagus di dalam tubuh kita gitu. Jadi intinya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus ya rekan-rekan semua. Nah, jadi si purin ini kalau dia tidak bisa dipecah menjadi asam urat dan terlalu banyak, terus asam uratnya jadi tinggi, terus nggak bisa dikeluarin, nah itu jadi masalah. Nah, ini rekan-rekan coba di highlight, ini adalah contoh makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau yang purinnya tinggi, daging merah. Khususnya 30 tahun ke atas ya, udah mulai harus lebih aware. Nah, contoh misalnya kayak kolesterol. Dok, saya kan masih 26, saya masih 27. Nah, tapi tetap aja walaupun masih muda belia, jangan-jangan kita tuh punya keturunan asam urat dan misalnya kolesterol gitu. Kayak saya nih contohnya, saya dari umur 20-an saya tahu asam urat bukan. Kolesterol saya tuh tinggi LDL-nya gitu. Walaupun udah modifikasi gaya hidup segala macam gitu ya, udah ke dokter gizi itu tetap aja tinggi. Ternyata emang harus minum obat karena by genetic atau saya tuh punya keturunan kolesterol yang tinggi. Sama juga dengan asam urat. Jadi rekan-rekan walaupun umur 20-an tetap harus menjaga makan. Boleh makan daging merah tapi jangan berlebihan seperti itu. Ya. Terus apalagi yang nggak boleh dimakan, yaitu jeroan hewan. Jenis siapa yang suka sate usus? Siapa yang suka tiama sama ampela? Sama itu paru. Nah, siapa? Ayo, boleh ya ngaku ya di chat, habis itu kita lupakan. Oke, terus ada beberapa jenis hidangan laut juga yang mesti dibatasi, yaitu atau dihindari, apalagi yang memang sudah ada asam urat ya. Misalnya teri, sarden, kerang, atau tuna. Terus yang ketiga, sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi gula. Nah, jadi kalau misalnya rekan-rekan tahu, alkohol dan gula ini adalah musuh ya buat tubuh kita karena kalau alkohol ini dianggap radikal bebas di dalam tubuh kita gitu, dianggap zat yang tidak baik lah gitu. Nah,
Kalau yang minuman tinggi gula, nah gula ini tuh selain dia bisa memicu asam urat tinggi, dia juga bisa membuat tubuh kita lebih aging lebih cepat atau menua lebih cepat gitu. Apalagi kalau misalnya diberikan dengan protein gitu, nanti dia bisa menjadi AGEs namanya. Nah, itu yang bisa membuat struktur kolagen kita tuh menurun gitu, alias jadi lebih cepat menua seperti itu ya. Terus yang keempat, memiliki kondisi medis tertentu, misalnya ada penyakit penyerta seperti diabetes, gangguan sindrom metabolik, terus penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit tiroid, kolesterol tinggi, leukemia, anemia, sama sleep apnea itu kayak apa ya, henti napas pada saat ini apa tidur. Terus gangguan tidur maksudnya. Terus hipertensi dan obesitas. Oke, obesitas itu adalah berat badannya atau berat massa indeks tubuhnya itu lebih dari yang normal, seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh share di kolom chat ya rekan-rekan ya. Nah, ini ada fun fact. Fun fact-nya apa? Ternyata berdasarkan penelitian, kopi ini bisa menurunkan atau ya menurunkan faktor resiko dari penyakit asam urat. Wow, tapi kopinya kopi apa dulu nih? Bukan kopi susu manis ya. Kopinya adalah kopi black coffee pastinya gitu, yang lebih sehat tanpa gula. Nah, buat rekan-rekan yang kebiasaan minum kopi susu sampai sekarang, mungkin sampai usia 40 tahun ke atas, boleh dicoba sekarang minumnya americano. Americano tanpa gula. Ya, bolehlah intro dikit, eh, misalnya dari cappuccino atau latte manis gitu ya. Kopi susu aren misalnya gitu, itu bisa diganti pelan-pelan. Ya udah susunya dulu yang dibuang atau misalnya gulanya dulu yang dibuang, jadi kopi susu aja. Nanti makin lama susunya hilang, jadi tinggal kopinya aja gitu. Itu bisa kayak gitu ya. Karena memang sebetulnya kalau kopi hitam sendiri itu banyak banget manfaatnya karena dia antioksidannya juga tinggi. Tapi kalau dicampur sama yang lain-lain nih, kayak gula gitu, gulanya apalagi berlebihan gitu ya. Terus sama susu, nah itu bisa justru menimbulkan masalah gitu, masalah ini pencernaan lah, terus jadi jerawatan lah dan lain-lain lah gitu. Jadi lebih baik memang kopinya kopi hitam, oke? Atau black coffee. Nah, oh ya, disclaimer. Kalau misalnya rekan-rekan dengan punya histori sakit tertentu gitu ya, misalnya hipertensi atau sakit jantung dan lain-lain gitu ya, seperti tadi saya sudah sebutkan, untuk minum kopi perlu konsultasi juga sih ke dokter jantungnya atau ke dokter penyakit dalamnya gitu, seberapa banyak. Nah, kalau menurut WHO memang 8 gelas kopi per hari ya batas maksimumnya. Tapi kalau misalnya dengan kondisi medis tertentu, nah itu mesti konsultasi dulu sama dokter yang merawat ya. Oke. Nah, berikutnya, apa aja sih gejalanya dari asam urat ini? Yang pertama itu sendinya mendadak. Nah, ini keywordnya ya. Sendinya mendadak terasa sangat sakit gitu. Nah, jadi biasanya tadi dia tuh terasanya tuh malam-malam. Yang kedua, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari. Nah, biasanya tuh sendi yang sering banget saya temukan itu adalah di malleolus, di mana tuh sendi kaki, di mata kaki ya, sebutannya ya, ya mata kaki situ. Nah, ini nih. Nah, area sini atau sini nih. Nah, ini sering banget nih terjadi yang digambar ininya ya, slide-nya ya di situ berbayang. Nah, itu sering banget terjadi di situ pembengkakannya. Terus berikutnya nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam dan disertai nyeri hebat. Bengkaknya ini terasa panas, terus muncul warna kemerahan pada kulit sendi. Jadi kelihatan tuh tampilan kulitnya tuh selain bengkak gitu ya, bengkaknya agak sedikit nggak wajar, terus kemerahan gitu. Apa nggak dipegang aja sakit, apalagi disentuh. Oke. Lalu berikutnya saat gejala mereda dan bengkak pun mengempis, kulit di sekitar sendi yang terkena akan tampak bersisik, jadi kering gitu dan terkelupas karena dan terasa gatal. Jadi dia kering terus agak bersisik ya jadinya ya. Yang kelima adalah sendi mendadak terasa sangat sakit. Oke. Nah, ini tadi pengulangan ya, mohon maaf ya, sama nomor satu. Oke, nah nextnya apa lagi? Nextnya pengobatan asam urat. Kapan harus ke dokter?
Gimana cara kita mengetahui pastinya asam urat? Yang pastinya kita wajib konsultasi ke dokter dan melakukan pemeriksaan kadar darah, asam urat dalam darah. Kalau misalnya nggak ada angka asam uratnya, kita nggak agak sulit menegakkan diagnosa apakah ini betul-betul asam urat atau yang lain seperti itu. Walaupun memang secara garis besar dokter yang merawat biasanya udah tahu nih, oh ya ini khas banget sih asam urat gitu dari apa cerita pasiennya seperti itu. Ya, dan untuk pengobatan asam urat ini itu sebetulnya untuk maintenance. Jadi asam urat ini tidak bisa sembuh 100% habis minum obat seminggu, habis itu nggak kambuh lagi gitu, nggak kayak gitu. Karena ini berkaitan dengan pola hidup rekan-rekan semua ya. Terus, dan tujuan untuk pengobatan ini biasanya untuk mengurangi risiko serangan asam urat di waktu berikutnya. Nah, ini adalah beberapa perubahan gaya hidup yang mesti kita apa ya, kita ingat dan mesti kita pelan-pelan ubah gitu ya. Yang pertama, kurangi asupan alkohol kalau bisa stop ya. Nah, lebih bagus ini stop tidak mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Yang kedua, menurunkan berat badan jika kelebihan berat badan. Nah, berat badan ini yang perlu diingat adalah komposisi tubuhnya, rekan-rekan. Atau body mass index. Jadi, kadang kita kalau ngeliat timbangan itu stres sama angkanya kan, gitu. Stres sama angkanya, misalnya oh aku naik sekian kilo gitu kan, atau misalnya oh ternyata aku berat badannya sekian gitu, tapi ternyata sebetulnya kebiasaan tiap hari suka makan terigu, terus suka makan manis-manis gitu. Nah, komposisi berat badan itu berbeda dengan orang yang misalnya nih saya 48 misalnya, terus saya rajin olahraga gitu, rajin olahraga, terus makannya juga sangat dijaga, misalnya seperti itu ya, terus jarang makan manis-manis dan lain-lain. Nah, satu waktu geser nih pola makan saya, jadi suka makan manis, jadi makan terigu gitu. Pas saya nimbang, oh masih aman, masih 48. Padahal komposisi badan saya itu udah berubah, lebih banyak lemak daripada ototnya. Nah, itu yang mesti diperhatiin. Dengan berat badan yang sama, komposisi tubuh kita itu bagaimana? Ya, jadi jangan terbuai oleh udah turun nih, udah turun nih jadi misalnya jadi 50 gitu. Nah, tapi perlu diingat, 50-nya itu 50 apa? Apakah padat otot atau misalnya lebih banyak lemak, seperti itu. Ya, itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh dengan metabolisme tubuh kita. Semakin bagus massa otot dalam tubuh kita, semakin bagus pula metabolisme dalam tubuh kita. Metabolisme itu adalah untuk mengatur. Misalnya tadi asam urat yang berlebih, kayak gitu tuh kalau misalnya udah metabolismenya bagus ya dia bisa dibuang dengan sangat baik. Terus misalnya metabolisme kita bagus ya lemak juga bisa dipecah gitu oleh tubuh kita sendiri. Ya, makanya selain lihat angka, nah komposisi dalam tubuh kita itu juga mesti diperhatikan. Oke, supaya tetap sehat. Lalu berikutnya apa? Berhenti merokok. Ya, walaupun sulit banget mungkin ya untuk apalagi yang eh, terbiasa dengan nikotin gitu. Sama aja mungkin ya sama saya ngopi. Saya tuh kalau misalnya nggak minum kopi hitam atau espresso itu pusing. Jadi mungkin sama juga ya sama yang merokok gitu. Tapi ada kalanya memang kita harus ada remnya nih rekan-rekan semua gitu. Langkah baiknya kalau kalau merokok itu berkurang lalu kalau bisa stop. Karena kan kita juga investasi ya sama kesehatan kita. Karena kesehatan itu harus banget kita usahakan kayak gitu. Bukan datang tiba-tiba Allah kasih ya udah kamu sehat gitu. Nggak kayak gitu, tapi manusia itu sendiri yang berjuang untuk sehat. Oke. Nah, ini berikutnya adalah pencegahan asam urat ya, kelanjutannya dari tadi. Minum air mineral atau air putih. Buat rekan-rekan mungkin di sini yang terbiasa dengan minuman manis atau misalnya harus ada minuman yang berasa. Nah, itu segeralah diubah. Boleh sih minum yang berasa, tapi mungkin kita ubah yuk gitu. Mungkin minumnya jadi cold press juice kayak gitu atau mungkin jadi minumnya apa smoothies kayak gitu ya, yang lebih sehat. Dan perubahan itu nggak mesti kayak secara langsung di-cut semuanya gitu, enggak sih. Tergantung rekan-rekan semua tipenya seperti apa. Biasanya saya edukasi pasien itu tergantung tipe kita seperti apa. Apakah kita tipe yang lebih suka menurunkan secara perlahan gitu, maksudnya mengganti pola hidup secara perlahan. Sorry, sebentar. Nah, atau memang kita
tipenya yang ya udah deh mendingan stop aja daripada saya craving gitu, daripada saya kebiasaan susah stop. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka mendingan stop aja gitu daripada harus mengurangi perlahan. Nah, tapi kalau misalnya lagi pengen banget ya saya tetap minum. Kayak misalnya saya ada kalanya lagi mau minum milk tea gitu. Ya udah minum aja. Tapi habis itu udah cukup seperti itu ya contohnya. Terus apalagi berikutnya adalah olahraga secara teratur. Nah, olahraga ini juga diperhatikan bukan olahraga aerobik aja, rekan-rekan semua. Yang tadi saya ingatkan, komposisi tubuh kita itu sangat berpengaruh dengan metabolisme. Kenapa sih semakin tua, semakin tambah usia kok semakin susah nurunin berat badan? Atau kok tambah usia kok apa namanya semakin lemes kayak gitu. Nah, itu kemungkinan besar karena massa otot kita mengecil. Karena mungkin olahraganya tidak ada yang resistant training. Jadi melatih melatih otot gitu. Contoh misalnya nggak perlu mahal-mahal kok rekan-rekan semua nggak harus nge-gym, nggak harus pilates gitu enggak. Di rumah juga bisa gitu nyalain YouTube, yang penting ada matrasnya atau yang modal dumbbell gitu ya. Latihan aja pakai dumbbell, ada bebannya sedikit, pakai beban tubuh juga bisa seperti itu. Nonton YouTube. Nah, otot kita tuh harus dilatih. Karena kalau misalnya cuma aerobik aja, aerobik itu untuk menyehatkan jantung gitu. Tapi tidak untuk menambah massa otot. Nah, kalau dari berdasarkan WHO dianjurkan harus ada aerobiknya atau kardio ya sebutannya. Kardio atau aerobik itu contoh lari, jalan cepat atau brisk walk ya. Terus Zumba, apalagi? Apalagi itu HIIT ya. Itu high intensity training. Nah, itu adalah aerobik contohnya. Tapi kalau misalnya yang resistant training ada pakai alat ya, terus pakai beban sendiri, senam lantai, pilates, yoga juga dia pakai otot seperti itu ya. Nah, terus berikutnya eh, adalah nah ini yang perlu dihindari adalah obat-obatan tertentu, misalnya obat-obatan yang bersifat diuretik atau imunosupresan. Diuretik ini biasanya untuk yang pengobatan sakit jantung, biasanya seperti itu, atau pengobatan ginjal sih. Seperti itu. Terus kalau imunosupresan ini biasanya memang ada autoimun atau misalnya memang ada gangguan di imunitas tubuh seperti itu. Terus berikutnya adalah membatasi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat purin tinggi. Misalnya apa? Daging merah, terus minuman beralkohol, hingga makanan dan minuman yang tinggi gula. Terus jangan lupa konsumsi makanan sehat seperti sayur, buah yang memiliki antioksidan tinggi. Oke. Nah, ada yang mau ditanyain nggak nih tentang makanan? Nanti ya, kalau misalnya itu tulis aja di kolom chat, nanti saya akan jawab. Oke. Nah, pencegahannya selain lifestyle itu juga bisa dibantu oleh suplemen ya rekan-rekan semua. Seperti itu. Nah, berikutnya fun fact. Jadi apa sayur mayur yang tinggi purin, contohnya seperti asparagus dan juga bayam, ternyata menurut penelitian, menurut studi, tidak meningkatkan resiko asam urat gitu. Sedangkan apa namanya mitos yang beredar adalah nggak boleh makan makanan yang warna hijau, benar nggak? Iya nggak sih? Kayak gitu kan. Nggak boleh makan makanan yang hijau semuanya gitu. Ternyata studi menunjukkan tidak meningkatkan resiko atau gangguan pada asam urat. Oke, jadi tetap ya boleh makan sayur hijau ya rekan-rekan semua. Secukupnya aja, jangan berlebihan seperti itu. Oke, nah ini biasanya bayam sih, yang bayam atau kangkung gitu. Nah itu biasanya nggak boleh makan itu seperti itu. Oke. Nah, ini kemarin tuh saya dapat fun fact ini karena saya lihat video dokter rheumatoid arthritis, bukan, dokter penyakit dalam, dia bahas tentang ini mitos apa sayuran hijau. Terus saya cari jurnalnya, ternyata benar ada gitu. Jadi ini fun fact-nya. Oke.
Nah, tadi kan saya sebut ya, kalau misalnya untuk pencegahan atau perubahan pola hidup itu bisa dibantu dengan suplemen atau yang kita sekarang mungkin rekan-rekan sedang konsumsi setiap hari itu adalah produk berlebahan. Nah, nggak berhenti-berhenti saya bersyukur bertemu dengan produk perlebahan di HDI ini karena memang eh, apa bukti ilmiahnya juga banyak ya. Bukan secara dari agama aja gitu ya udah dianjurkan mengkonsumsi produk perlebahan tapi ternyata memang jurnal medisnya ataupun jurnal ilmiahnya tuh banyak banget gitu. Mau cari apa tentang misalnya kaitan propolis dengan asam urat gitu langsung keluar tuh banyak penelitiannya seperti itu. Nah, ini salah satunya. Jadi ditemukan bioaktif pada propolis ini, terutama tektokrisin dan juga rosmanisic acid sebagai penghambat santin oksidase. Jadi santin oksidase ini adalah pemecah asam urat gitu, yang paling menjanjikan untuk pengembangan lebih lanjut seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi mengonsumsi propolis setiap hari secara rutin itu bisa membantu pencegahan gitu. Bahkan kalau misalnya memang sudah asam urat itu bisa mengontrol seperti itu ya. Nah, berikutnya ini adalah bipolen. Nah, ini ada penelitiannya juga pada mencit kandungan CPE. CPE ini adalah untuk, bentar ya, singkatannya saya sebentar. Bipolen ethyl acetate extract, CPE. Nah, CPE ini memiliki polifenol yang melimpah dan kemampuan antioksidan yang tinggi. Ini bisa mengurangi produksi asam urat dan meningkatkan ekskresi. Ekskresi itu pembuangan. Pembuangan asam urat pada tikus hiperurisenat. Jadi hiperurisenat tuh hiper asam urat gitu, apa berlebihan asam urat yang berlebih seperti itu. Nah, terus si PII ini meningkatkan status antioksidan dan menurunkan peradangan pada tikus hiperurisemik yang diinduksi oleh PO untuk mengurangi kerusakan ginjal dan mekanisme yang mungkin termasuk penghambatan jalur ini kimiawi ya, seperti itu. Dan untuk penekanan peradangan, jadi mengurangi peradangan seperti itu. Jadi luar biasa ya, untuk bipolen ini juga sangat bermanfaat untuk menurunkan peradangan dan juga menurunkan si kadar asam urat. Dok, kok itu disebutnya mencit sih atau tikus? Iya, soalnya nggak boleh penelitian pada manusia kalau misalnya jurnal medis seperti itu ya, rekan-rekan semua. Oke, nah itu dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semua, nanti bisa langsung tulis di kolom chat ya. Oke, mungkin nanti Cistela akan share ya Cistela ya Oke. untuk yang pertanyaannya. Wah, ini udah banyak nih dok pertanyaannya. Oke, sambil menunggu ya, Dokter Putri mensortir pertanyaan-pertanyaannya. Nah, saya pengen tahu dulu nih, di sini rekan-rekan siapa nih yang udah pernah konsumsi yang tadi ya, produk-produk perlebahan yang Dokter Putri paparkan, Propoelix atau Polenergy atau mungkin madunya. Boleh dong sharing juga di kolom chat nih. Mungkin ada testimonial pribadi atau dari keluarganya itu boleh juga ya. Nah, siapa yang pengen dapetin produk-produk tersebut secara gratis? Biasanya kalau yang ada gratis-gratisnya itu nggak nolak ya. Nah, oke. Saya pengen share untuk rekan-rekan di sini, bagaimana sih untuk mendapatkan produk-produk tersebut tuh secara gratis setiap bulannya. Nah, dengan menjadi member HDI, kita bisa mendapatkan berbagai fasilitas. Yang pertama, kita bisa mendapatkan benefit sebagai konsumen ya, mengkonsumsi produknya. Lalu, kalau misalnya, aduh, saya seneng nih sama produknya, cocok sama produknya, saya pengen jual lagi, atau enggak saya pengen sharing, dan ada nih keluarga atau rekan kita yang membeli ke kita. Nah, kita bisa juga menjadi seller dengan komisi 10-15% dari harga member ke member baru. Artinya konsumen kita memberin gitu ya. Nah, dan yang ketiga, ini yang menurut saya menarik banget. HDI membuka kesempatan untuk semua membernya yang mau menjadi distributor. Artinya kita menjualnya bukan perorangan, per konsumen bukan, tapi kita menjualnya secara banyak gitu ya, secara masif.
atau kita dengan mengembangkan network atau jaringannya, kayak buka cabang gitu ya di mana-mana. Dengan komisi penjualan 5% dari omset grup. Dan selain itu, kita juga bisa menjadi berpartisipasi ya di dalam program HDI Peduli, kesempatan untuk berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu. Kalau di sini ada yang belum member, itu boleh segera daftar ke orang yang mengundang rekan-rekan ke acara HEG malam ini ya, dengan registrasi 50.000. Tapi khusus malam ini itu free ya, gratis khusus malam ini. Nah, dengan registrasi member, kita bisa mendapatkan benefit sebagai distributor itu tuh contohnya seperti ini ya. Misalnya, kita per bulannya itu mendapatkan partner. Jadi distributor itu kan B2B ya, bisnis to bisnis. Jadi kita punya produk dari HDI, kita udah ada sistemnya, kita nggak udah ada ya stokis-stokisnya. Nah, kita sharing peluang bisnis ini ke kenalan-kenalan kita. Dan kita anggapannya ya ilustrasinya ini setiap bulannya mendapatkan satu orang partner bisnis yang baru yang menjalankan seperti yang kita lakukan. Artinya partner tersebut juga sharing gitu ya, dan membuka peluang usaha ini ke kenalan-kenalannya dia gitu ya. Contoh, bulan pertama, misalnya saya sharing dan punya satu partner bisnis nih yang tertarik dengan peluang bisnis HDI. Artinya saya dan tim saya itu berdua, betul ya? Bulan kedua, saya sharing lagi dan mendapatkan partner bisnis yang lainnya. Dan partner bisnis saya di bulan sebelumnya pun demikian. Artinya saya dapat satu, dia dapat satu. Jadinya kitanya empatan. Bulan ketiga, 4 orang ini termasuk saya sharing lagi dan masing-masing mendapatkan partner bisnis yang baru. Artinya jadi 8 orang ya di bulan ketiga. Dan begitu selanjutnya. Kalau bulan keempat kan 8 orang ya yang nyari. Jadi istilahnya tuh kerjanya keroyokan gitu atau kerja kelompok ya. Jadinya bulan keempat lebih cepat nih. Ada 16 orang terkumpul di grup kita yang menjalankan bisnis HDI ini. Bulan kelima 16 orang ini berlipat ganda jadi 32, bulan keenam jadi 64 orang. Nah, kita lihat deh, potensi income yang bisa kita dapatkan di bulan keenam itu ada di 2,8 juta rupiah. Artinya, kita udah bisa menikmati bukan hanya satu paket gratis nih, tapi udah berlebih gitu ya, udah cuan gitu. Nah, kalau kita lanjutin seperti ini sampai bulan ke-12, kita lihat ya bedanya. Bulan ke-7, 64 orang nih yang sharing dan masing-masing dapat satu partner bisnis yang baru. Jadinya 128 orang dan seterusnya. Di bulan ke-12, terkumpullah berapa? 4.096 orang. Wah, dari bulan pertama cuma berdua ya. Bulan ke-12 jadi 4.000 orang. Inilah the power of duplication yang ada di HDI. Nah, kita lihat dengan rumus yang sama, tapi 4.000 orang nih yang belanja istilahnya ya. Kita bisa mendapatkan potensi pendapatan sebesar 184.320.000. Besar, apa besar banget nih? Besar banget ya. Di sini dengan catatan kita modalnya minimal banget ya. Gak usah stok barang, gak usah sibuk packing kirim, gak usah sewa tempat, gak usah hire karyawan, tapi kita bisa dapat potensi pendapatan sampai 184 juta, di mana lagi kerja setahun bisa dapat sekian. Kalaupun kita punya bisnis, harus modal berapa nih untuk dapat cuan bersih gitu ya, 184 juta. Nah, tapi mungkin di sini ada yang berpikir ya, kayak, ini Stella muluk-muluk nih. Kan ini belum tentu semuanya jalan 100%. Oke, kalau gitu probabilitasnya anggap dari 90% ilustrasi ini tuh nggak jalan. Cuma 10% aja kita ambil probabilitasnya, kita masih bisa dapat 18,4 juta loh di bulan ke-12. Bukankah ini menarik banget ya rekan-rekan? Produknya sehat, lalu kita membantu membuka lapangan ke banyak orang, dan ini saling tolong-menolong.
kalau udah nyampe 4.000 orang tuh udah nggak bisa di stop gitu ya si networknya. Udah berkali lipat dengan sendirinya gitu passive income. Selain itu, selain cuan gitu ya, di sini jangan khawatir. Kalau rekan-rekan bukan di bidang medis atau nggak bisa bisnis atau merasa nggak suka atau nggak bisa jualan gitu ya, kayak saya. Nah, saya awalnya merasa seperti itu. Nah, tapi tenang aja. Di sini ada konsultasi kesehatan, konsultasi kecantikan, juga ada konsultasi untuk bisnisnya, dan juga training-training yang bisa rekan-rekan ikuti. Jadinya siapapun tuh bisa menjalankan bisnis ini. Lalu ada penghargaannya. Jadi kita kerja tuh bukan kayak kerja bagai kuda dipecut-pecut gitu, enggak. Tapi kita bekerja dan diberikan apresiasi ya oleh perusahaan berupa rekognisi dan juga cash award. Cash awardnya ini mau tahu nggak berapa? Dari 1 juta sampai 1 miliar loh cash awardnya bisa kita dapatkan. Dan juga ada international trip ya. Di sini bulan Mei, bulan depan itu ada rekan-rekan kita yang akan pergi ke Vietnam. Wow. Lalu di sini bisa juga mendapatkan royalti dan menjadi pemegang saham di HDI dan tentunya membantu kesehatan juga kesejahteraan keluarga-keluarga dan masyarakat. Wah, pokoknya kalau jalanin bisnis HDI itu nggak ada ruginya, malah banyak untungnya, betul ya? Oke, untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa catat ya. Boleh ikuti Zoom session yang judulnya ini, Hero Startup. Ini buat member baru. Ada tentang bagaimana cara belanja, bagaimana cara daftarin member baru, bagaimana memulai bisnisnya, apa yang bisa saya dapat dari bisnis ini gitu ya. Dan hitung-hitungannya rekan-rekan akan mendapatkan detailnya di Commission One Plan atau ini training tentang bisnis plan-nya ya. Semua hitung-hitungan itu ada di sini transparan. Oke, kita kembali lagi ya ke Dokter Putri. Apakah sudah selesai menyortir pertanyaan-pertanyaannya? Halo, ini dari sini aja langsung ya dari chat ya dibacain ya, Cisnelanya. Boleh, boleh. Wah, ini banyak banget ya. Ini artinya semuanya mendengarkan nih, Dok. Antusias Ya, ya. antusias banget seneng deh bacanya jadi tergugah sih. Jadi semangat ya bawain Semangat sesinya. juga banget deh. Oke, Oke. Hmm, Ntar ya kita dari atas dulu ya. boleh. Dari Dari ini atas ya. dulu. Oke, ini Kak Eki nih, Kak Eki Oktavia. Dok, asam urat yang akurat tuh kudu tes darah lengkap atau cuma sama alat kecil yang kayak ditusuk gitu? Nah, ini Hmm. pertanyaannya bagus banget dari Kak Eki. Jadi, sebaiknya itu melakukan tes darah di lab ya untuk apa namanya? Cek darah dulu. Karena kalau misalnya yang dipakai Lancet itu ya, blood Lancet yang pakai portable seperti Hmm. itu eh, tidak seakurat kalau kita langsung periksa di lab seperti itu. Jadi Mungkin itu lebih buat screening kali ya, Dok ya. betul untuk screening nanti kalau misalnya untuk memastikannya itu lebih ke lab sih. Seperti Oke. itu. Oke, terus berikutnya. Hmm, Kak Marcella Septiadi, apakah penurunan berat badan secara cepat bisa menimbulkan asam urat? Banyak artikel bilang begitu. Nah, ini kemungkinannya adalah yang pertama kurangnya minum air mineral. Yang kedua, itu lebih ke kalau misalnya penurunan badan secara cepat itu lebih ke pemecahan lemak itu di apa tuh namanya? Kok aku jadi lupa. Nah, itu bukan ke asam urat sih biasanya gitu. Jadi eh ini nanti coba saya cari dulu ya jurnalnya benar atau enggak karena kalau artikel tuh nggak akurat, jadi saya harus cari jurnal Hmm. seperti itu. Kalau artikel siapapun bisa nulis itu Nah, gitu ya, Dok nulis, ya. benar. Jadi mesti cek Oke. juga jurnal ilmiahnya. Oke. Nah, terus berikutnya apa ya? Katanya harus Oke. Dok, katanya Kak Debi. Kak Debi, dok, katanya harus hindari sayuran hijau dan kacang-kacangan. Apakah benar? Tadi saya udah jawab ya di awal fun fact itu. Ternyata menurut studi itu tidak eh, apa untuk sayuran hijau itu tetap harus dikonsumsi dan tidak meningkatkan resiko dari si ini gout arthritis atau asam urat seperti itu. Jadi tetap boleh.
makan sayuran hijau seperti brokoli, terus bayam, itu boleh nggak masalah. Terus kacang-kacangan juga, justru kacang-kacangan dianjurkan. Nah, tapi itu yang jadi masalah sebenarnya kacangnya diapain? Kacangnya Ah, digoreng apa diapain gitu, ya. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau misalnya kacangnya tuh kacang yang memang di direbus oven itu gitu ya. bagus. Terus Hmm. kacangnya tuh diolah, direbus atau dikukus itu bagus, asalkan jangan digoreng. Kalau digoreng tuh kan biasanya pakai apa? Itu tinggi ya, pakai di deep fried kan biasanya, kerendam sama minyak. Nah, itu nanti minyaknya justru yang menimbulkan masalah gitu. Oke, terus apa lagi nih? Banyak nih. Ini kalau susu tinggi protein nih dok, menyebabkan bisa nggak ada potensi menyebabkan asam urat? Bisa sih, karena kalau proteinnya itu terlalu banyak ya terlalu tinggi bisa juga. Oh, Mungkin juga gitu kan, sesuatu yang berlebihan itu kan memang bisa ya untuk memicu asam urat. Karena kan asam urat tuh sebetulnya musuhnya tuh gula, protein dan protein yang berlebihan. Tapi yang proteinnya itu dari oat ya kalau nggak salah ya. Nah, ini pro and kontra nih. Ada yang bilang oat itu bisa menyebabkan asam urat, tapi ada juga yang bilang si oat ini baik-baik saja gitu. Nah, jadi kalau saran saya boleh tetap diminum si susu proteinnya itu. Kalau mau gini lebih enak. Kadang kan gini ya, tergantung metabolisme orang-orang apa masing-masing seperti itu. Nah, boleh Kak siapa tadi yang nanya tentang si susu Pak Arham ya. Kak Arham. Nah, Kak Arham boleh coba gini. Minum dulu susu whey-nya, terus cek darah, cek asam urat. Itu gimana? Normal atau enggak? Terus nanti coba susu whey-nya di stop, terus cek lagi. Ada perubahan atau enggak gitu. Jadi paling enak itu customize untuk diri sendiri lah gitu karena kita yang paling tahu kan dan paling enak memang kalau ada angkanya, angka labnya itu udah pasti gitu. Jadi enak perbandingannya. Jadi ada bandingan nih kalau misalnya rutin minum susu apa namanya untuk protein tinggi gitu ya, sama nggak minum susu protein tinggi itu gimana asam uratnya oke atau enggak untuk diri kita sendiri gitu karena kadang untuk si A itu oke, tapi untuk si B itu enggak gitu karena metabolismenya juga beda-beda seperti itu. Oke, terus apa lagi? Kalau kacang-kacangan aman dikonsumsi untuk asam urat. Aman. Ya tadi ya, saya udah jawab ya, tergantung gimana Jangan cara jangan ininya. berlebihan intinya gitu ya dok ya. Ya, yang perlu diingat itu tadi nggak boleh digoreng kacangnya ya. Kadang tuh kacang tuh dalam bentuk bumbu juga nggak sih dok, kayak batagor pakai bumbu kacang gitu kan ya. Iya, kalau batagor bumbu kacang itu kan bumbu kacangnya udah dicampur sama gula, ya kan? Dia udah berubah lah sifatnya kayak Ya. gitu. Tapi kalau misalnya yang pure kacang gitu kayak almond, roasted almond gitu, atau misalnya roasted apa lagi gitu ya, kacang-kacangan pistachio misalnya kayak gitu, ya nggak apa-apa juga dimakan. Tapi kalau misalnya udah dibumbuin macem-macem, nah itu yang saya nggak janji itu. Karena terkadang si garam tinggi ataupun si gula yang dicampur ke situ tuh Cistella yang bikin asam Oke. uratnya tinggi. Karena kan musuhnya asam urat tuh gula kan, salah satunya. Oke. Terus apalagi nih dok, apakah asam urat juga bisa terpancing karena stres? Bisa aja, karena stres tuh sebenarnya bisa segala macam source penyakit tuh Kak Joshua. Mau Pernah apapun dibahas gitu. ya. Mm-mm. Karena kalau udah stres tubuh kita tuh udah sedikit tidak normal lah ya metabolismenya gitu berpengaruh ke hormon lah, berpengaruh ke daya konsentrasi lah, berpengaruh jadinya radang lah kayak gitu loh Cisela. Jadi emang bisa Oh, banget sih terpancing karena stres. Kalau apalagi stres yang berlebihan ya, jadi metabolismenya benar-benar keganggu kayak gitu. Terus udah gitu lupa minum lagi. Nah, kan lupa minum air putih. Jadilah udah stres lupa minum air putih, udah deh asam uratnya numpuk jadinya itu bisa banget seperti itu. Terus berikutnya apalagi nih sama ya protein shake juga sama atau enggak? Protein shake itu coba dicek aja nih kamar Marcella juga sama. Dicek aja minum dulu atau bisa juga gini. Tanpa minum dulu dicek asam uratnya normalnya berapa nih asam uratnya Kak Marcella. Habis itu minum rutin cek lagi kayak gitu. Oke, terus Dokter Monik. Oh ya, saya baru 16 tahun minum produk-produknya, banyak menemukan kasus asam urat yang sangat terbantu dengan produknya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus berikutnya apa nih? Dok, suami ini saya penderita. testimoni ya.
Siap, testimoninya seneng deh. Jadi semakin semangat kan. Nah, produk perlebahan ini itu bukan pada saat sakit doang ya rekan-rekan diminumnya. Jadi sebaiknya Hmm, ini tuh diminum rutin gitu. Jadi bukan ada keluhan baru minum karena ini kan bukan obat ya. Nah, dan kalau misalnya produk yang alami itu lama efeknya memang. Artinya gini, dia tubuh kita tuh bereaksi terhadap si sesuatu yang alami ini emang nggak cuma sehari dua hari minum terus badan langsung enakan gitu, enggak gitu. Butuh bukan berbulan-bulan obat untuk. gitu ya. Iya, karena bukan obat. Jadi dia emang efeknya jangka panjang gitu. Ada yang 3 bulan baru berasa enakan kayak gitu. Atau 6 bulan baru berasa enakan gitu. Dan itu wajar seperti itu. Jadi nggak buru-buru tiba-tiba jeng-jeng gitu kan. Udah langsung berkurang asam uratnya gitu. Enggak ya. Oke. Nah, terus nih dok, suami saya penderita asam urat. Saya sarankan Propolis Power 1, saya Propolis dan Royal Jelly. Tapi katanya kalau konsumsi Propolis siang hari kepalanya sakit. Kalau malam hari dia sering BAK. Apa itu pengaruhnya Propolis? Sebaiknya gimana ya dok? Oke, Kak Jacqueline. Kak Jacqueline, jadi kalau hmm, ini udah berapa lama minumnya? Karena biasanya ada adaptasi homeostasis, ya. Maksudnya ada adaptasi dalam tubuh kita ketika pertama kali minum produk perlebahan gitu. Contoh kayak dulu saya minum Propolis itu 4 hari sakit kepala, tapi nggak apa-apa lanjut aja minum. Yang penting diminum secara teratur, terus minum air putihnya juga minimal 8 gelas per hari. Kayak gitu. Terus berikutnya apalagi nih? Masih banyak ya. Coba dok bener nggak sih terdiagnosa asam urat berarti fungsi dari. Nah dok bener nggak sih kalau kita terdiagnosa asam urat itu berarti fungsi dari ginjal kita terganggu? Jawabannya bisa iya bisa enggak. Karena salah satu penyebabnya juga kan menumpuk nih asam urat kita di dalam tubuh. Nggak bisa dibuang kan sama ginjal. Nah itu bisa juga karena si ginjalnya tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi maksudnya fungsi ginjalnya terganggu. Itu bisa. Makanya kalau cek darah itu lebih baik cek darah secara keseluruhan. Jadi general check up. Ini penting ya buat rekan-rekan semua. Mungkin rekan-rekan di sini belum terbiasa dengan general check up gitu. Nanti nunggu dulu deh, nunggu 40 tahun, nunggu 50 tahun dulu baru general check up rutin gitu. Please jangan. Karena rekan-rekan tahu penyakit itu tidak mengenal usia, apalagi penyakit zaman sekarang dengan dunia yang serba modern, makanan serba cepat saji gitu. Jadi nggak mengenal usia, usia kolesterol, sudden death karena penyakit jantung itu terjadi pada usia muda, bahkan stroke. Jadi mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga kesehatan dengan melakukan pencegahan dulu, jangan sampai terjadi kayak gitu. Salah satunya dengan si general check up ini gitu. General check up ini baiknya dilakukan 1 tahun sekali. Dan bukan cuma asam urat doang yang dicek, tapi secara keseluruhan, termasuk lipid profile. Nah, lipid profile ini maksudnya adalah kadar lemak dalam tubuh kita. Ya, kolesterol lengkap, HDL, LDL, asam urat, fungsi hati ya, SGOT, SGPT, fungsi ginjal gitu. Nah, itu dicek semua gitu. Jadi bukan cuma parsial-parsial aja atau setengah-setengah. Nah, itu cukup kalau misalnya memang tidak ada penyakit penyerta, setahun sekali cukup gitu ya. Oke, terus berikutnya adalah asam urat. Dok, kalau untuk asam urat produk apa aja nih konsumsi? Mungkin takaran konsumsinya juga dok, sarannya berapa kali berapa gitu. Kalau produk asam urat ini yang paling utama itu adalah propolis. Bisa pakai bipropolis atau propolis sama Polenergy. Terus tambahannya bisa dibantu sama Royal Jelly Liquid atau tablet sama Clabber Honey gitu. Dok bisa nggak pakai yang bone and joint ya, yang dari HDI? Bisa aja, tapi itu lebih ke kasus yang osteoartritis atau gangguan pada tulang. Karena itu fokusnya tulang. Kalau misalnya asam urat ini kan fokusnya karena si kadar asam urat yang tinggi gitu. Bisa aja pakai itu karena ada kandungan propolisnya di situ, seperti itu. Tapi memang pasti propolisnya nggak setinggi kalau yang produk propolis aja seperti itu. Jadi kalau saya boleh saran, pakainya yang bipropolis atau propolis aja gitu ya. Kalau untuk emang fokusnya asam urat. Nah, untuk takarannya biasanya kalau untuk maintenance kan 2 kali sehari ya. Yang pastinya harus konsultasi dulu dengan dokter yang merawat atau Medcon di HDI. Nah, kalau untuk maintenance 2 kali sehari atau pencegahan. Kalau misalnya emang asam uratnya tinggi, ya bisa 3 kali 1 atau 3 kali 2. Kayak gitu. Nah, tergantung wajib banget konsultasi ke dokter yang merawat dulu tapi ya. Oke, apa lagi nih?
Susu kalsium tinggi. Kalau susu kalulu, kalau susu kalsium tinggi gimana, Bu Put? Kalau susu kalsium tinggi itu nggak masalah sebenarnya. Karena kan kalsium tinggi ini kan lebih ke kepadatan tulang ya. Nah, tapi yang perlu dilihat adalah susu si kalsium tinggi itu gulanya berapa. Ya kan, di susu kemasan itu. Coba cari susu kalsium tinggi yang gulanya paling rendah. Karena musuh asam urat adalah gula salah satunya. Oke, Kak Lulu. Kalau misalnya di apa namanya saran medisnya itu memang justru susu dengan rendah lemak gitu. Kalau kalsium sih nggak ada peringatannya sih, asalkan diperhatiin aja kadar gulanya ya. Ingat lotek itu sehat, lupa bumbu kacangnya medok banget. Iya bener banget. Lotek itu sehat tapi bumbu kacangnya emang tapi yang bikin enak gimana ya? Iya, bumbunya yang enak ya. Iya memang yang enak-enak itu dibatasi ya rekan-rekan semua. Asam urat terjadi karena berbagai di dalam jadi numpuk. Berarti kalau sesuai kebutuhan asam uratnya emang iya Hmm. memang perlu betul. Betul banget ini pertanyaan yang bagus. Jadi asam urat itu penyakit asam urat terjadi kalau penumpukan asam uratnya secara berlebihan dan nggak bisa dibuang. Tapi pada dasarnya tubuh kita tetap butuh asam urat gitu. Asam urat ini adalah untuk memecah purin tadi kan, untuk jadi energi, untuk metabolisme dan lain-lain. Seperti itu, Kak Nova. Lalu berikutnya apa nih? Kalau kaki udah mulai sakit langsung minum propolis atau kemudian langsung enakan. Tapi Ini bener loh ini testimonial ya. testimoni. Tapi ya benar. Kemarin tuh saya sempat bandel ya. Saya tuh sempat lupa minum propolis. Apalagi lagi puasa. Kadang suka kelewat gitu kan. Emang harus taruh di meja samping apa nasi propolisnya. Jadi memang beberapa waktu lalu saya tuh lagi lupa minum, lagi nggak rutin lah minum Propolis gitu kan. Itu ada aja keluhannya. Ya nanti tiba-tiba ada yang ototnya tension lah, sering sakit kepala lah kayak gitu. Tapi sekarang Hmm. udah rutin lagi, udah taruh di meja di depan mata gitu supaya nggak kelewatan. Bahkan pasang alarm sekarang kalau malam. Emang Nah, harus supaya nggak diniatin kelewat. ya, Dok ya. Kenapa? Emang harus diniatin gitu ya. Betul, harus diniatin. Tapi berasa banget nih teman-teman semua mungkin yang baru minum produk perlebahan sekarang ngerasa nggak ada perubahannya dalam tubuh saya. Padahal teman-teman tuh lagi merasakan enak-enaknya nih badannya gitu. Nanti coba deh ada satu waktu kalau teman-teman lagi lupa tuh ya beberapa waktu nggak minum produk perlebahan, ada aja keluhannya. Kayak gitu. Oke. Oke, ya Oke. udah. Nanti ini udah banyak banget yang dijawab juga pertanyaannya. Nanti silahkan hubungi Medcon, rekan-rekan semua. Medcon itu adalah medical consultant atau dokter yang ada di HDI. Jadi teman-teman semua itu kalau sudah menjadi member HDI itu bisa gratis konsultasi oleh medical consultant kita di HDI. Oke, Oke. Iya, thank you banget semua ya rekan-rekan yang udah bertanya. Semoga tadi terjawab ya. Kalau saya baca pertanyaannya juga harusnya sih tadi udah terjawab dengan penjelasan Dokter Putri di awal dan saat menjawab pertanyaan yang lain ya. Oke, nah terima kasih juga nih buat Dokter Putri yang udah bersedia menjadi narasumber di HEG hari ini. Dan rekan-rekan, saya mau share terakhir eh untuk minggu depan, sorry, 2 minggu lagi ya, setelah Lebaran. Setelah Lebaran, hari Jumat 19 April, boleh dicatat yang punya anak-anak yang baru lahir di tahun 2010 ke atas. Nah, itu kan sebagai orang tua ya, membesarkan generasi alfa yang mungkin ya kayak saya lihat ponakan saya juga kayak oh kayaknya udah canggih banget gitu dengan teknologi. Nah, itu akan dibahas tentang raising alpha generation. Apa sih gitu perbedaannya dan bagaimana sebagai orang tua mempersiapkan diri gitu untuk membesarkan mereka yang udah ini ya melek teknologi dari bayi gitu. Dan hari Rabu tanggal 24 April, nah ini juga saya penasaran nih sama sesinya. Ada tema Glucose Revolution. Siapa di sini yang diet tapi gagal terus, yang kayaknya aduh susah banget nurunin berat badan atau misalnya pengennya tuh makan enak gitu ya, tapi gak pengen kena diabetes. Nah, ternyata
ada tips and triknya loh dengan mengatur cara makan kita. Nah, ini dicatat baik-baik ya. Hari Rabu, tanggal 24 April, jangan sampai kelewatan, undang sebanyak-banyaknya. Ada sesi tentang glucose revolution nih dari Dokter Monik ya. Oke, sekian pengumuman hari ini dan juga sesi yang benar-benar informatif banget hari ini. Semoga kita semua gak cuma dengerin materi yang bagus ini ya, tapi juga sharing dan mempraktekkan. Kalau kita cuma denger aja tapi nggak dipraktekkan nih pola hidup yang sehat, ya akan sama-sama aja ya. Jadi jangan lupa konsumsi produk perlebahannya, olahraga, tidur cukup, ya itu semua saran-saran Dokter Putri. Yuk kita praktekin bareng-bareng. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan sampai jumpa di sesi HEG berikutnya. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Cisela, terima kasih semuanya. Bye.